Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'alawi Al-Haddad rahimahullah, nafanallahu bihi wa bi'ulumihi fid amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma yaumul qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majelis ta'lim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawlain wa saqalain wal fariqain min arbin wa min ajamin.
turja syafa'atuhum likulli hawlin minal ahwali muqtahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang masih halaman 155. 155 baris ke-7. Baris ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alaika, maka haruslah kamu fi hali tilawatika, ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi haruslah ketika membaca Al-Qur'anul Karim bitadabburi, merenungkan, wattafahumi, dan berusaha memahami kandungannya. Jadi usahakan pertama kita punya kecintaan kepada Al-Qur'an, punya kecintaan kepada membaca Al-Qur'an. Setelah itu ketika kita membaca Al-Qur'an, usahakan kita merenungkan dan berusaha memahami kandungannya, hadirin sekalian. Jadi tanamkan tekad untuk punya waktu buat baca Quran, hadirin sekalian. Kalau itu sudah kita miliki, bacalah dengan merenungkan, karena dengan merenungkan pahalanya lebih besar, hadirin sekalian. Fa inna qalilan taqra'uhu minal Qur'an, sesungguhnya membaca Al-Qur'an sedikit ma'at tadabburi wat tafahumi, disertai perenungan dan berusaha memahami, khairun, itu lebih baik, hadirin sekalian, min kasirin, daripada banyak, taqra'uhu, kamu membaca, minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, biduni zalika, tanpa perenungan dan pemahaman, hadirin sekalian. Jadi bacanya kita sedikit tapi sambil merenungkan, itu pahalanya lebih besar dan lebih dicintai oleh Allah daripada kita bacanya banyak tanpa merenungkan artinya, hadirin sekalian. Jadi sedikit tidak jadi masalah, toh kita nggak dikejar-kejar apapun, hadirin sekalian. Toh kita tidak diperintahkan buru-buru, hadirin sekalian. Tidak ada yang menuntut kita harus hatam sekian, itu tidak, hadirin sekalian. Maka membaca dengan merenungkan, dengan memahami, dengan tartil lebih dicintai oleh Allah daripada bacanya banyak tanpa merenungkan, hadirin sekalian. Qala ba'dus salafi rahmatullahi alaihim, sebagian ulama salafus sholih, semoga rahmat Allah tercurah pada mereka, berkata, sebagian ulama salafus sholih berkata, la an aqra'a, saya membaca idza zulzilat, surat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi saya membaca surat idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai terakhir, seperti surat Az-Zalzalah. Wal qari'ata, dan surat Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, dan seterusnya. Atadabbaruhuma, saya merenungkan kedua surat itu. Wa atafahhamahuma, dan saya berusaha memahami kandungan dua surat itu. Ahabbu, itu lebih saya sukai. Ahabbu ilayya, lebih saya sukai, min an aqra al-Qur'ana kullahu, daripada saya membaca Al-Qur'an, seluruh Al-Qur'an 30 juz. Jadi saya bacanya cuma dua surat, yaitu Az-Zalzalah dan Al-Qari'ah, tapi saya renungkan, itu lebih saya sukai, kata ulama ini, daripada membaca Al-Qur'an 30 juz tapi ngebut, tapi tidak ada perenungan, hadirin sekalian. Idza zulzilatil ardu zilzalaha,
jika bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa qalal insanu ma laha wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan kandungan yang seluruh isinya kandungan beratnya. Hadirin sekalian, wa qalal insanu ma laha, manusia bertanya-tanya ada apa ini. Nah, itu direnungkan hadirin sekalian. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, pada saat itu manusia seperti laron yang berterbangan. Saking dahsyatnya hari kiamat, hadirin sekalian, manusia seperti laron yang berterbangan. Artinya goncangannya besar hadirin sekalian. Dan gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan hadirin sekalian. Gunung itu kuat, tapi seperti bulu yang sedang dihambur-hamburkan hadirin sekalian. Itu gambaran hari kiamat hadirin sekalian. Jadi merenungkan Al-Quran itu kecintaan para ulama hadirin sekalian. Usahakan kita menjadi orang yang senang, yang disukai oleh para ulama, yaitu merenungkan Al-Quran hadirin sekalian. Jadi tiap baca renungkan, tiap baca merenungkan, maka air mata itu menetes tidak terasa hadirin sekalian. Maka ulama itu menganggap itu kebahagiaan hadirin sekalian. Sementara orang banyak yang kalau kebahagiaan itu main game berjam-jam, dia bahagia banget. Padahal para ulama hadirin sekalian, kebahagiaannya itu kalau bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, kita coba hadirin sekalian, tanamkan dulu kecintaan pada Quran, lalu kita berusaha merenungkan meskipun sedikit hadirin sekalian. Yang gak bisa kita lakukan banyak, sedikitnya jangan ditinggal. Wah, saya sibuk, ya udah sedikit, masa gak sempat sama sekali hadirin sekalian. Nah, itu lebih dicintai oleh ulama tersebut daripada membaca Al-Quran 30 juz lalu tidak merenungkan. Wasu'ila ba'duhum, sebagian ulama salafus salih ditanya an qari'aini, tentang dua orang yang membaca Al-Quran. Jadi ada dua orang yang baca Quran, lalu ulama salafus salih ditanya tentang dua orang itu. Qara'a ahaduhuma al-Baqarata faqat. Yang pertama, ada orang yang baca Quran Al-Baqarah saja. Wa qara'al akharu al-Baqarata wa ala Imran. Orang yang kedua membaca Al-Baqarah dan Ali Imran. Wa btada ma'an wa khatama ma'an. Mulainya bareng, selesainya bareng. Jadi mulainya bareng, selesainya bareng hadirin sekalian. Yang satu bacanya hanya Al-Baqarah, yang satu bacanya Al-Baqarah dan Ali Imran. Waktunya bareng, misalkan sama-sama 2 jam hadirin sekalian. Ayyuhuma afdalu, manakah dari keduanya yang lebih utama? Maka ulama itu menjawab, faqala allazi qara'al baqaratu allazi qara'al baqarata faqad afdalu. Orang yang hanya membaca surat Al-Baqarah itu lebih utama daripada orang yang baca Al-Baqarah dan Ali Imran hadirin sekalian. Jadi maksudnya hadirin sekalian, waktunya misalkan sama-sama 2 jam. Yang satu membaca Al-Baqarah saja, yang satu membaca Al-Baqarah dan Ali Imran. Berarti perenungan terhadap Al-Baqarah lebih mendalam daripada orang yang bisa membaca 2 surat hadirin sekalian. Jadi yang terpenting adalah merenungkan kandungannya, itu lebih utama, pahalanya lebih besar di sisi Allah, dan bisa dirasakan kenikmatan membaca Al-Quran tersebut hadirin sekalian. Jadi jadilah kita orang-orang yang mendapatkan kenikmatan lewat beribadah kepada Allah, diantaranya lewat membaca Al-Quranul Karim hadirin sekalian. Qultu, saya berkata, wa inna ma sara hadzal ladzi qara'al baqarata aktsar fadlan. Orang yang membaca Al-Baqarah, kalau waktunya sama, yang dibacanya sedikit,
berarti lebih tartil, lebih hati-hati, lebih perlahan-lahan dia membaca sehingga punya waktu untuk merenungkan. Dalla ala zalika istighraquhu bi qiraatiha zalikal waqta allazi qara'a fihi al-akhar al-baqarah wa ala imran. Itu menunjukkan bahwa orang yang membaca Al-Baqarah itu lebih dalam, lebih menyelami bacaan tersebut daripada orang lain yang membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, hadirin sekalian. Nah, ini penjelasan dari musannif pengarang kitab ini mengenai tentang pendapat ulama tadi. Jadi orang yang membacanya waktunya lama, dapatnya sedikit, itu berarti merenungkan Al-Qur'annya lebih besar. Kita lanjutkan 1, 2, 3, 4. Baris keempat dari bawah. Faqad tabayyana laka, sungguh jelas bagi kamu, annat tadabbura, bahwa merenungkan, wa tafahuma, dan berusaha memahami kandungannya, huwal maksudu, itu adalah tujuan, hadirin sekalian. Jadi Al-Qur'an bukan sekedar dibaca, tetapi dipahami isinya, itu adalah tujuan membaca. Orang membaca tujuannya apa, hadirin sekalian? Memahami, mengerti. Ada orang baca gak ngerti, berarti tujuannya tidak tercapai, hadirin sekalian. Nah, tujuan membaca adalah memahami. Maka usahakan ketika membaca Al-Qur'an kita memahaminya, hadirin sekalian. Wallazi alaihil muawwalu fi halit tilawati lil Qur'anil Karim, dan itu adalah yang dituntut ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim. Fa'alaika bihi, maka haruslah kamu memahami Al-Qur'an, hadirin sekalian. Jadi yang dituntut dari membaca adalah memahami kandungannya. Maka kita berusaha memahami kandungan Al-Qur'an, hadirin sekalian. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, berkata, jadi seorang ulama bernama Hasan Al-Basri berkata, innaman kana qablakum ra'au hadzal qur'ana rasaila ilaihim min rabbihim. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dahulu memandang Al-Qur'an ini adalah surat dari Tuhan mereka. Jadi orang-orang terdahulu itu memandang dia mendapat surat dari Tuhan mereka, dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Nah, orang yang beriman itu orang yang sangat cinta kepada Allah, orang yang sangat cinta kepada Allah. Orang diberi surat oleh orang yang dicintainya. Di zaman dulu, hadirin sekalian, sekarang udah gak ada surat-suratan. Orang diberi surat dengan orang yang dicintainya, pasti bahagia, pasti gembira, pasti senang, hadirin sekalian. Dan dia memandang Al-Quran itu adalah surat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang beriman adalah orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu orang dulu, hadirin sekalian. Fakanu, mereka yatadabbarunaha bil laili, mereka selalu merenungkannya pada malam hari, wayan kizunaha bin nahari, dan mempraktekannya di siang hari, hadirin sekalian. Jadi dia mendapat surat, berarti hatinya gembira, lalu dia baca, sering dia baca, lalu diamalkan pada siang hari, hadirin sekalian. Intaha, selesai perkataan Imam Hasan Al-Basri. Maka pada kesempatan ini marilah kita menumbuhkan kecintaan kepada bacaan Al-Quran, hadirin sekalian. Yang punya HP, manfaatkan HP buat mendengarkan Al-Quran, hadirin sekalian. Berusaha memahami Al-Quran, hadirin sekalian. Ini adalah anugerah dari Allah buat kita menambah ilmu tanpa repot-repot, tanpa susah payah. Sekolah nyari guru di HP itu, guru-guru sudah mengajar dan ada videonya dan lain sebagainya, hadirin sekalian. Jadi ini adalah teknologi itu anugerah untuk kita manfaatkan yang baik-baiknya, hadirin sekalian.
halaman 156. Kullama kana al-'abdu awsa'a ilman, tatkala seorang hamba itu lebih luas ilmunya, wa ma'rifatan billahi, dan mengenal Allahnya, kana aktsaru tadabburan bil Qur'an, maka orang tersebut pasti lebih banyak perenungannya kepada Al-Qur'an. Jadi orang yang paham ilmu, mengenal Allah, pasti dia akan senang memahami Al-Quran, pasti akan banyak memahami Al-Qurannya, hadirin sekalian. Wa a'dhamu fahman, dan mengagungkan dan berusaha memahami Al-Quran, hadirin sekalian, paling banyak memahami Al-Quran. Lidzalika ittasa'al majalu fi tadabburil Qur'an wa fahmihi lil arifin. Pada saat itu maka banyak waktu untuk merenungkan Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an bagi orang-orang yang berilmu, bagi orang-orang al-arifina billah, bagi orang-orang yang mengenal Allah, minal ulama'ir rasihin, dari orang-orang yang ulama yang mendalam ilmunya, wa a'immatil mujtahidin, dan para imam-imam mujtahid. Jadi orang yang mengenal Allah dengan baik pasti dia cinta pada Al-Qur'an. Orang yang mengenal Allahnya kurang, hadirin sekalian, dia tidak cinta pada Al-Qur'an. Maka kita berusaha cinta pada Qur'an, lalu kita punya waktu buat membaca Al-Qur'an, hadirin sekalian. Kalau kita sempat mainin HP, nonton YouTube, nonton TikTok, nonton Facebook misalkan, itu sebenarnya kita pasti punya waktu buat membaca Al-Quran, hadirin sekalian. Kurangi saja itu semua, hadirin sekalian. Yang biasanya 1 jam jadi setengah jamnya buat baca Quran, hadirin sekalian. Jadi kita punya waktu luang kalau kita menganggap Al-Quran itu penting. Tapi kalau kita anggap Al-Quran itu tidak penting, kita tidak punya waktu, meskipun waktu yang diberikan Allah sangat banyak kepada kita, hadirin sekalian. Wa qala Abu Dzar radhiyallahu anhu, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, qama bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan biqaulihi ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat pada suatu malam, mengimami kami salat pada suatu malam, biqaulihi ta'ala, membaca firman Allah Ta'ala yang berbunyi, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dia baca ayat itu, hadirin sekalian. Jika kamu mengazab mereka, mereka itu adalah hambamu. Jika kamu mengampuninya, maka sesungguhnya engkau adalah maha pengampun, maha perkasa, lagi maha bijaksana, hadirin sekalian. Nah, membaca ayat itu, mendengar ayat itu, hadirin sekalian, Umar bin Khattab merinding, hadirin sekalian, merinding mendengarkan ayat itu sampai pingsan, sampai sakit, hadirin sekalian. Begitu dahsyatnya Al-Quran. Jadi mendengar hal itu, membaca ayat itu, mendengar Rasulullah membaca ayat itu, Umar bin Khattab dan sebagian sahabat lain itu merinding, lalu Umar bin Khattab sakit, hadirin sekalian. Saking takutnya terhadap azab Allah, saking merenungkannya terhadap Al-Quranul Karim, hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Al-Quran dan gemar merenungkan Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, hadirin sekalian, jadi sedikit tidak jadi masalah. Oh, kita nggak dikejar-kejar apapun, hadirin sekalian. Oh, kita tidak diperintahkan buru-buru, hadirin sekalian. Tidak ada yang menuntut kita harus makan sekian, itu tidak, hadirin sekalian. Maka membaca dengan merenungkan, dengan memahami, dengan tartil lebih dicintai oleh Allah
daripada bacanya banyak tanpa merenungkan hadirin sekalian. Qala ba'dus salafi rahmatullahi alaihim. Sebagian ulama salafus salih, semoga rahmat Allah tercurah pada mereka, berkata, sebagian ulama salafus salih berkata, la'an aqra'a, saya membaca idza zulzilat, surat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi saya membaca surat idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai terakhir, berarti surat Az-Zalzalah. Wal